Assalamualaikum para pecinta manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan cerita sang murid tiga raja legendaris yang kembali balas dendam setelah dikhianati dan dibuang menjadi budak. Pada cerita sebelumnya diakhiri dengan Iron yang akan melakukan sesuatu pada kolam darah milik kultus yang sudah ada sejak ribuan tahun silam. Saat tetesan itu menyentuh genangan darah milik semua orang, maka sebuah guncangan ringan terjadi. Iron dapat merasakan energi semua anggota kultus di tempat ini, seakan dia terhubung dengan mereka semua. Lalu hal mengejutkan lainnya terjadi di mana kolam itu mengamuk dan membentuk pusaran yang sangat besar. Yuna tak mengerti bagaimana hal ini bisa terjadi dan dalam pengobatan sakral belum pernah ada kejadian seperti ini. Bahkan seluruh catatan dalam kultus tidak pernah mengalami kejadian yang aneh. Iron membenarkan hal itu karena sesuatu seperti ini tidak diciptakan oleh sang pendiri saat dia masih hidup. Saat Iron berada dalam alam penyegelan, sang pendiri kultus Munwang memberitahu jika bela diri yang diajarkannya sedikit berbeda dari yang dirinya gunakan semasa hidupnya. Sang Raja Iblis yang tak lain salah satu master memberitahu jika bela diri demon mirip dengan apa yang digunakan oleh ras yang sudah hancur dalam alam demon. Jadi Raja Demon membantunya untuk membuat ulang seni bela diri kultusnya dan sekarang diwariskan kepada Iron. Akan tetapi untuk menguji kekuatan baru itu, maka yang dibutuhkan Iron adalah kekuatan. Bagi Iron, jika dirinya disebut dewa yang dapat memberikan hukuman, maka dia juga adalah sosok yang bisa memberikan berkah kepada pengikutnya. Amukan dari pusaran darah itu makin mengamuk dan mengeluarkan aura merah yang sangat sulit untuk diatasi oleh mata. Yuna terus bertanya-tanya apa yang sedang terjadi dan apakah tuannya baik-baik saja. Lalu semuanya usai dengan terbentuk hujan yang membasahi seluruh ruangan sakral ini. Kemudian Yuna merasakan sesuatu yang aneh pada tubuhnya dan langsung saja tersungkur. Dia tak mengerti kenapa tubuhnya dipenuhi energi, tapi dia juga sulit menjaga kesadarannya. Iron memintanya tidak khawatir karena semuanya akan berbeda setelah semua orang di tempat ini terbangun. Yang benar saja baik di dalam kastil maupun di luar, semua orang sudah tak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian setelah semuanya terbangun, Iron mengumpulkan para tetua. Yang benar saja mereka telah diremajakan, bahkan Kanhan yang sebelumnya berambut putih kini memiliki rambut hitam. Mereka pun bersujud mengucapkan terima kasihnya atas berkah yang diberikan oleh tuannya. Sekarang semua petinggi sudah menjadi lebih muda dan kuat secara fisik, bahkan memiliki mata merah yang melambangkan seni bela diri dalam kultus. Lalu Iron meminta tetua ketiga untuk menyayat jarinya dan menunjukkan darahnya. Yang benar saja warna darahnya pun berbeda dan ini adalah bentuk kekuatan. Dobek tidak mengetahui apa yang terjadi, tetapi energi internalnya meningkat pesat. Semua perubahan ini serta peningkatan mereka berdasarkan pencapaian sebelumnya, dan semakin kuat mereka maka perubahannya juga makin kuat. Di antara mereka Yuna memiliki tingkat yang lebih tinggi, yaitu darah hitam, dan Yuna sangat terkejut karena bela dirinya tidaklah sekuat para tetua. Tak ada yang bisa Iron jelaskan selain Yuna merupakan seorang pendeta yang seharusnya melayani Sang Lord secara langsung berbanding dengan tetua lainnya. Hal itulah yang memungkinkannya kemampuannya terpengaruh oleh keberadaannya. Bagi Iron ini adalah bela diri Dewa Darah Iblis terbaru dan siapapun yang mempelajari tekniknya akan mendapat kekuatan yang luar biasa secara instan. Semua itu adalah berkah dari keberadaannya yang telah menyempurnakan seni Dewa Darah Iblis.
Lalu Iron ingin pergi keluar melihat bagaimana keadaan di luar kastil. Yang benar saja para penduduk yang sebelumnya bertubuh kurus dan lemah kini menjadi lebih baik. Iron paham, tapi semua itu tidak akan bertahan lama disebabkan mereka juga membutuhkan makanan dan kultus harus mendapatkan uang. Baik pelindung kanan dan kiri benar-benar meminta maaf karena mereka hanya bisa bergantung pada tuannya. Yang lebih buruk lagi, keadaan seperti ini hanya bisa bertahan selama 1 bulan dan setelah itu maka kemalangan akan menimpa tempat ini lagi. Kanhan yang beroperasi di luar juga sudah menjual beberapa saham serikatnya dan sekarang diambang kehancuran. Masalah ini benar-benar buruk, tapi Iron harus membantu apa yang sudah ditinggalkan oleh masternya sebagai bentuk pengabdiannya. Lalu Kanhan menambahkan jika mereka juga kekurangan tetua karena telah dihabisi. Para tetua memiliki perannya masing-masing dan mereka juga merupakan pemimpin dari sebuah kastil. Iron merasa jika para kastil pastinya memiliki wakil dan mengangkat mereka menjadi tetua bukanlah pilihan yang buruk. Hanya saja Kanhan sedikit khawatir karena para wakil terlalu loyal kepada ketua mereka sebelumnya sehingga akan cukup berbahaya. Walau ini terdengar kejam, tapi Kanhan menyarankan agar tuannya lebih baik mengeksekusi mereka semua. Hanya saja Iron tidak setuju disebabkan mereka sudah kekurangan anggota kultus dan Kanhan lanjut mengatakan jika tuannya tidak boleh membiarkan adanya benih-benih yang berpotensi berkhianat. Namun Iron yakin mereka tidak akan melakukannya karena dirinya adalah absolut dan tak ada yang lebih kuat darinya sehingga para wakil tetua hanya akan tunduk padanya. Kanhan pun mengerti dan akan melakukan seperti yang diperintahkan. Lalu hal mengejutkan lainnya terjadi di mana Iron ingin menjadikan Kanhan sebagai pemimpin kultus. Bagi Iron peran antara pemimpin kultus dan dewa sangatlah berbeda, hingga harus terpisah. Iron juga yakin keputusannya sangat tepat disebabkan Kanhan adalah orang yang sangat peduli pada kultus. Sementara dirinya akan berperan sebagai dewa maupun bayangan yang tidak terlihat untuk memastikan semuanya baik-baik sekaligus menjelajahi dunia luar. Lalu Iron menanyakan apakah para tetua ada yang keberatan akan usulannya. Baik pelindung kanan dan tetua ketiga akan melakukan sesuai yang diperintahkan oleh sang dewa. Kemudian Kanhan memberikan rasa hormatnya dan takkan mengecewakan tuannya. Langkah awal sebagai pemimpin kultus, maka Iron menanyakan rencana terkait sumber penghasilan dalam kastil. Untuk saat ini mereka semua tidak memiliki rencana dan hal itu makin membuat keadaan menjadi buruk. Lalu Yuna menyela dan akan menyelesaikan semuanya dalam waktu seminggu. Soal dunia luar tak ada yang memahami dengan baik, kecuali dirinya dan tugas ini hanya pantas untuknya. Iron mengerti dan akan memberikan otoritas penuh kepada Yuna untuk pengolahan keuangan. Seminggu kemudian Yuna mendatangi tuannya karena sudah menyelesaikan tugasnya. Hanya saja Iron dibuat terkejut karena Yuna telah menjual semua saham dalam serikat yang dibangun di dunia luar. Menurut Yuna, serikat sudah memenuhi perannya dan tak ada lagi alasan untuk mempertahankannya. Mereka juga sudah bisa menutup pintu masuk sekaligus mendapatkan cara untuk menyembunyikan identitas tiap anggota. Lagian beberapa saham sebelumnya sudah terjual dan mengembangkannya hanya akan menguntungkan pihak lain saja, bahkan harga saham bisa saja turun drastis. Ditambah lagi tetua ketiga sudah mengatakan jika serikat mereka telah diketahui oleh serikat Huasan dan jika tidak membereskannya maka orang-orang di dalam akan bahaya. Iron mengerti dan bertarung secara penuh dengan serikat besar akan menimbulkan kerugian yang buruk walau berhasil menang.
Maka dari itu Yuna menyarankan agar mereka membuat serikat yang baru saja. Semuanya harus dengan identitas baru dan awal yang baru, sekaligus menutup kecurigaan musuh dari luar. Walau tindakan ini sedikit nekat, tapi Yuna yakin keadaan orang-orang dalam kultus sudah tidaklah selemah yang sebelumnya. Iron mengerti, tapi walau peningkatan bertahan hidup masih saja terbilang sulit. Tak hanya itu, tiap anggota kultus terlalu kurang pengalaman karena menghadapi manusia dan monster di dalam portal merupakan sesuatu yang berbeda. Meski begitu bukan berarti mereka harus membatalkan pembuatan serikat baru, dan Iron memiliki cara untuk bertambah kuat sekaligus mendapatkan pengalaman. Untuk itu Iron ingin mendengar nama serikat yang akan dibentuk oleh Yuna. Dengan penuh percaya diri Yuna menyebut nama serikatnya adalah Serikat Raja Dewa Kaisar Agung Iron. Hanya saja Iron tidak setuju, bahkan dia terganggu akan namanya harus terlibat di dalamnya. Maka dari itu dia menyarankan Yuna memakai namanya saja, sekaligus menjadi ketua serikat itu sendiri. Alasan Iron menolak menjadi pemimpin kultus karena dia tak ingin terkekang oleh suatu tugas, dan seorang dewa seharusnya memiliki kebebasan. Ditambah lagi serikat Huasan pastinya belum menyerah untuk melacaknya karena melarikan diri dari pembuangan mayat monster. Beberapa hari setelahnya serikat telah terbentuk dan para anggota kultus memasuki portal. Mereka bertarung dengan zombie yang jauh lebih besar dari ukuran manusia normal. Walau mereka bisa mendominasi, tapi para zombie ini dapat dikatakan abadi. Maka dari itu dia menusuk tepat di jantungnya untuk menghentikan pergerakan zombie tersebut. Hal itulah yang dipikirkan pria ini dan perburuan dianggapnya telah selesai. Hanya saja monster ini masih hidup dan hal itu sangat mengejutkannya. Dia tak mengerti bagaimana monster masih bisa hidup walau jantungnya telah tertusuk. Di saat yang sama Yuna datang menyelamatkannya dengan menghancurkan seluruh tubuh makhluk itu dengan tebasannya. Lalu dia memberikan sesuatu kepada anak buahnya karena mereka tidak bisa mengalahkan monster itu jika tidak melapisi senjatanya dengan kekuatan suci. Di sisi lain mereka juga membersihkan para makhluk itu. Langkah selanjutnya sekaligus yang terpenting adalah menyerap kekuatan para monster itu melalui darahnya. Ini adalah cara terbaik untuk menjadi kuat dan Iron telah mengajari mereka. Awalnya Yuna merasa hal itu mustahil disebabkan seni untuk menyerap kekuatan suatu makhluk adalah bela diri milik Sang Lord dalam kultus. Hal itu benar adanya, tapi semua orang yang berada dalam kultus sudah terhubung dengan Iron dan mereka semua berhak menggunakan kekuatan ini, dan hal ini juga akan meningkatkan kekuatan Iron tanpa melakukan apapun. Sementara itu di suatu tempat terdapat orang-orang yang membicarakan tentang kemunculan serikat baru yang tampak mencolok. Serikat itu bernama Serikat Yuna dan perkembangannya tergolong sangat cepat hingga menarik perhatian orang-orang. Di sisi lain Iron kembali mengunjungi pasar gelap dan dia bertemu manajer di sana. Pria ini menduga jika Iron mungkin saja telah bergabung ke dalam anggota kultus. Meski begitu hal itu bukanlah masalah karena pasar gelap ini juga memiliki hubungan dengan kultus darah. Tanpa basa-basi Iron mengatakan jika dia menginginkan akses untuk memasuki Darkness. Namun pria ini menatap tajam karena permintaan itu bukanlah sesuatu yang bisa diberikan begitu saja. Iron pun melemparkan sesuatu karena tanda itu seharusnya sudah cukup memberinya izin. Pria ini sangat terkejut karena tanda ini menunjukkan identitas Iron sebagai salah satu dari tetua kultus darah.
Meski begitu, pria ini tetap saja membutuhkan biaya yang mahal, bukan hanya sekedar kepantasannya untuk masuk ke sana. Iron tidak membawa uang, tapi dia memiliki informasi yang sangat bernilai, di mana sang Lord Kultus Darah generasi ini telah tergantikan. Hal itu mengejutkan pria ini karena tidak bisa mempercayainya. Iron menganggap ucapan itu terdengar seakan ketua cabang di hadapannya sangat mengenal Kultus Darah. Dalam waktu singkat, sebuah jarum merah berada di depan lehernya yang kapan saja bisa mengakhiri hidupnya. Sebagai ketua cabang pasar gelap, pria ini memperingatkan jika masalah ini takkan selesai dengan mudah jika dilanjutkan. Walau terancam, tapi pria ini sedang mencoba menggenggam pedangnya. Ditambah dengan orang-orang yang seperti tamu di belakangnya, tapi mereka sebenarnya adalah para penjaga. Dikarenakan Iron membutuhkan hak akses memasuki Darkness, maka dia tidak akan bertindak berlebihan. Pria ini mengerti dia juga tidak berada di posisi untuk memberikan izin padanya, dan hanya bisa melaporkan permintaannya. Iron benci menunggu dan dia ingin langsung saja bertemu dengan sang Raja Pasar Gelap. Ucapan itu membuatnya terkepung dalam waktu singkat dengan pedang yang mengelilinginya. Baginya menyebut Raja Pasar Gelap sudah sangat berlebihan dan orang yang mengetahui tentang rajanya harus dihabisi. Pria itu juga menduga Iron yang merupakan tetua agung dalam Kultus Darah hanyalah sebuah kebohongan disebabkan dia dengan lancang menyebut Raja Pasar Gelap begitu saja. Maka dari itu dia ingin mendengar tujuan sebenarnya dari Iron dan dari mana dia mendapatkan plakat identitas itu. Iron melihat darahnya mulai mengalir menunjukkan dia sangatlah lapar. Dalam waktu singkat darah itu bergerak dan mengenai tubuh ketua cabang. Dia pun merasakan sakit yang luar biasa, bahkan tak bisa bergerak lagi. Walau hanya dengan darahnya, tapi itu sama saja dengan racun mematikan. Meski begitu, Iron meminta mereka semua tenang, karena dia tidak berniat merusak hubungan sang Raja Pasar Gelap dengan Kultus Darah. Iron juga mengingatkan jika sejak dahulu Raja Pasar Gelap memiliki hutang budi yang harus dibayar, di mana kala itu salah satu dari anggota kultus menyelamatkan nyawanya. Maka dari itu Raja Pasar Gelap dari generasi ke generasi selanjutnya selalu membantu kultus iblis. Maka dari itu Iron memiliki hak untuk bertemu dengannya, dan kekuatannya ini sudah menunjukkan identitasnya dan sang Raja Pasar Gelap seharusnya mengetahuinya. Tanpa pikir panjang Iron memberitahu jika dirinya lah sang Lord baru dari Kultus Darah. Ketua cabang tak mengerti bagaimana ini bisa terjadi dan kenapa bocah di hadapannya menyebut dirinya adalah sang Lord Kultus Iblis. Di saat yang sama suara sang Raja Pasar Gelap terdengar dan menyebut jika Iron berhak untuk menemuinya. Dia pun meminta ketua cabang untuk membawanya langsung ke hadapannya. Jika Iron menginginkan tempat ini hancur, maka dia sudah melakukannya sejak awal. Ketua cabang pun memandu Iron untuk ke tempat sang Raja Pasar Gelap. Pria ini merasa Iron tidak gugup disebabkan dirinya adalah pemimpin kultus. Akan tetapi semua orang mengetahui jika Kultus Darah hanyalah kerajaan yang diambang kehancuran. Bagi sang Raja Pasar Gelap yang sudah menguasai kegelapan sepanjang benua Asia, maka sosok pemimpin kultus iblis hanyalah sesuatu yang terlihat kecil. Namun pria ini penasaran kenapa rajanya ingin menemui secara langsung dan apa yang membuatnya tertarik. Beberapa saat kemudian para penjaga menghentikannya karena area ini sudah terlarang bagi ketua cabang sekalipun. Ketua cabang berharap Iron beruntung dan tidak berakhir dengan kematian.
Masuk melewati pintu terdapat pintu selanjutnya dan para pengawal bukanlah orang biasa. Tak hanya itu, orang-orang di tempat ini yang sedang berpesta berada di level yang cukup tinggi. Di depan sana merupakan tempat sang raja pasar gelap, dan penjaga memperingatkan agar Iron tidak berbuat macam-macam jika tetap ingin hidup. Namun Iron hanya berjalan dengan santai tanpa peduli pada omongan mereka. Saat masuk ke dalam, seseorang yang tampak masih muda menyambutnya dengan baik. Dia juga meminta maaf karena tempat ini dijaga ketat disebabkan orang-orang itu harus menjaga raja mereka. Sekarang mereka berdua harus memulai perbincangan yang sepertinya akan menarik.